Tim 88 anti teror Polri telah menangkap 2 terduga teroris dan 2 terduga teroris tersebut masuk dalam jaringan JI. Bahwa di Indonesia ini sesungguhnya ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu fenomena Islamofobia. Dalam istilahnya masa 19 tahun itu selalu waspada, karena saya petanya tahu terorisme di Indonesia ini. Radikalisme orang-orang yang punya pemahaman atau pemikiran terorisme itu banyak sekali. Ya, kita ikuti penjelasan resmi ya dari pihak kepolisian. Mabes Polri sudah menyatakan mereka menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah, dan kita tahu bahwa JI sudah dinyatakan sebagai organisasi pro-terorisme dan dilarang di Indonesia. Kita harus tunduk setia pada kesepakatan final NKRI. Kita buatlah NKRI ini menjadi maju semaju-majunya, sehingga dia berperan seperti seolah-olah khilafah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kok dengan pendekatan agama? Karena selama ini kelompok radikal ini selalu memanipulasi agama, selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Tentunya ketika BNPT menyampaikan sesuatu, pasti sudah ada data dan melalui survei dan lain-lain. Itu pasti, nggak mungkin BNPT mengatakan sesuatu tanpa ada bukti. Perlu kita pahami bersama bahwasanya kelompok radikal sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius menurut PBB, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, terus menyebarkan paham-paham radikal yang berlandaskan pada ideologi kekerasan. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menanggapi soal kader Partai Umat yang ditangkap oleh Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Ia menyindir bahwa pantas saja pihak Partai Umat suka kejang-kejang saat ada yang berbicara mengenai teroris. Selain itu, host Cokro 2045 TV ini juga menyentil salah satu politisi Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya, yang memiliki akun Twitter dengan nama @tofatova_id. Partai Umat yang baru sukses mencetak teroris, kata Yusuf Muhammad melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 13 Februari 2022. Pantesan suka kejang-kejang kalau ada yang bicara soal teroris, betul nggak? @tofatova_id sambungnya. Diketahui, Partai Umat tetap mendampingi kadernya dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Provinsi Bengkulu, RH, yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka teroris oleh Densus 88 Anti Teror Polri. RH sendiri juga berprofesi sebagai dosen dan merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bengkulu. Hingga saat ini, RH belum kami nonaktifkan. Selain belum jelas kesalahan yang bersangkutan, kami tidak ingin beliau sendirian menghadapi masalah, kata jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya saat dihubungi pada Minggu 13 Februari 2022. Mustafa lebih detail mengatakan, Partai Umat akan memberi pendampingan hukum kepada RH. Partai Umat memastikan akan mendampingi RH menjalani proses hukumannya hingga selesai. Setiap kader berhak mendapat pendampingan hukuman dari kami, oleh karenanya akan kami dampingi dari DPW Partai Umat Bengkulu. Sudah intensif melakukan bantuan hukum sejak RH ditangkap, kata Mustafa. Dalam kesempatan sama, Mustafa turut mengkritisi kinerja Densus 88 yang menurutnya kurang baik selama ini. Dia meminta pemerintah mengevaluasinya. Melihat track record Densus 88 di dalam proses penangkapan terduga teroris yang tidak baik, kami mengusulkan pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja Densus sehingga tidak menjadi teror bagi masyarakat, ujarnya. Mustafa menegaskan penangkapan-penangkapan yang dilakukan Densus 88 tidak boleh menjadi teror bagi masyarakat. Ini bagi masyarakat tidak usah resah. Karena apa? Perjalanan atau hal yang semacam ini sudah lama terjadi.
bukan sekarang-sekarang saja. Dari dulu udah ada. Dari dulu sudah ada. Jadi bukan pesantren itu terafiliasi akhir-akhir ini, bukan. Itu sudah sejak dulu. Nah, pondok-pondok yang seperti itu tentunya semakin hari semakin banyak. Diketahui, politisi senior Amin Rais resmi mendeklarasikan berdirinya Partai Umat pada Kamis 24 April 2021. Atas nama para pendiri, para pimpinan, para kader, dan anggota Partai Umat pada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 29 April 2021 Masehi, kata Amin. Berikut deretan fakta seputar Partai Umat. Yang pertama, berawal dari keretakan PAN. Pendiri Partai Umat ini dilatar belakangi oleh keretakan di dalam tubuh PAN setelah Kongres 5 pada Februari 2020. Kongres yang diwarnai kericuhan itu menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN. Amin Rais yang mendukung Mulfahri Harahap dalam pemilihan Ketum PAN menganggap Zulkifli melakukan langkah keliru karena akan merapat ke koalisi pemerintah. Merespon hasil Kongres, Amin Rais dan anaknya Hanafi Rais mengundurkan diri dari PAN. Beberapa bulan setelah Kongres 5 PAN, mantan Ketua MPR tersebut berniat mendirikan partai baru pada September 2020 karena prihatin atas kondisi Indonesia. Partai itu akan memiliki semboyan lawan kezaliman dan tegakkan keadilan dengan asas rahmatan lil alamin. Amin Rais kemudian mengumumkan partai baru yang didirikan bernama Partai Umat pada 1 Oktober 2020. 1 bulan berselang, Amin Rais merilis logo Partai Umat yang diberi nama Perisai Tauhid dengan gambar bintang emas di tengahnya. Menurut Amin Rais, bintang merupakan simbol sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pada dada burung Garuda. Sementara warna hitam dan perisai emas terinspirasi dari kiswah Ka'bah. Warna itu merupakan pancaran austetik dari 3 kalimat, yaitu syahadat, kalimat thayyibah, dan kalimat pembebasan. Saat deklarasi, Amin Rais mengumumkan menantunya Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum partai. Penunjukan ini sekaligus menempatkan Ridho sebagai ketua partai politik termuda di Indonesia. Ridho yang merupakan suami dari Tasmin Fauzia Rais ini sebelumnya menjadi dosen jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Ridho pun mengungkapkan optimismenya untuk meraup suara 2 digit pada pemilu mendatang. Dalam kepengurusan Partai Umat, Amin Rais menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai. Nama MS Kaban juga tercatat dalam kepengurusan partai sebagai Wakil Ketua. Habib Thalib Segaf Al-Jufri menjadi Wakil Ketua 2 dan An Sufri Idrus Sabdo sebagai Sekretaris. Di Dewan Pengurus Pusat, politisi muda Ridho Rahmadi ditunjuk menjadi Ketua Umum. Tim 88 anti teror Polri telah menangkap 2 terduga teroris dan 2 terduga teroris tersebut masuk dalam jaringan JI. Bahwa di Indonesia ini sesungguhnya ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu fenomena Islamofobia. Dalam istilahnya masa 19 tahun itu selalu waspada karena saya petanya tahu di Indonesia ini. Radikalisme orang-orang yang punya pemahaman atau pemikiran terorisme itu banyak sekali. Ya, kita ikuti penjelasan resmi ya dari pihak polisian, Mabes Polri sudah menyatakan mereka menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah, dan kita tahu bahwa JI sudah dinyatakan sebagai organisasi pro-terorisme dan dilarang di Indonesia. Kita harus tunduk setia pada kesepakatan final NKRI. Kita buatlah NKRI ini menjadi maju semaju-majunya, sehingga dia berperan seperti seolah-olah khilafah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kok dengan pendekatan agama? Karena selama ini kelompok radikal ini selalu memanipulasi agama.
selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Tentunya ketika BNPT menyampaikan sesuatu, pasti sudah ada data dan melalui survei dan lain-lain. Itu pasti, nggak mungkin BNPT mengatakan sesuatu tanpa ada bukti. Perlu kita pahami bersama bahwasanya kelompok radikal sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius menurut PBB, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, terus menyebarkan paham-paham radikal yang berlandaskan pada ideologi kekerasan.